yang beralamat di Jalan Setia nomor 41, lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Baru saja kita di sini melaksanakan kegiatan majelis taklim sholat subuh bersama Qori nasional dan ustadz-ustadz terkenal yang dihadiri setiap minggu subuhnya itu sekitar 200 orang. Masjid Al-Hasanah ini pada saat waktu saya tinggal di kampung ini, yaitu tahun 1987. Dasarnya di sini memang sudah ada wakaf orang waktu pada saat itu adalah langgar musola. Pada tahun 90-an ini kampung masih seperti kampung sekali, belum semaju seperti ini. Penduduk pun di sini sebenarnya masih sawah, ya kan? Lingkungan rumah-rumah belum ini benar masih rumah kampung. Mulai tahun 1994 terbentuklah musola jadi masjid. Masyarakat di sini istilahnya ya untuk membangun masjid ini antusias bagaimana kampung ini biar maju. Begitulah masyarakat. Tahun 2000 saya mulai menggalang merubah masjid ini jadi inilah itu nampak menara. Dari mulai menara itu timbul aura masyarakat untuk bagaimana masjid ini lebih baik. Jadi awal pertamanya perubahan masjid ini tidaknya menara. Nah, masjid ini berada menara. Disitulah mulai berkeluar masyarakat berbondong-bondong maju untuk masjid ini lebih baik ke depan. Sampai tahun 2002 ada perombakan. Perombakan dari mulai langgar sampai masjid bangunannya mulai kami renovasi. Terbentuklah rumah induk masjid yang pertama ini merupakan suatu masjid yang sudah dikatakan layak. Tadinya masjid itu masih merupakan dinding-dinding papan setengah batu, tidak permanen. Selanjutnya tahun 2003 ke atas kami berpandangan bahwasanya rumah yang ada di samping masjid ini bakal mau dijual. Ada seorang jemaah yang bisa mengambil alih bahwasanya dia siap untuk memberikan pinjaman sebesar 350 juta. Tapi alhamdulillah saat itu Milad Jabal Nur yang dipimpin oleh Buya Zulfikar Hajar membuat acara di tempat masjid kita ini. Akhirnya terkumpullah uang hampir 100 juta lebih. Dalam tempo 3,5 bulan terpenuhilah uang yang dipinjam oleh seorang donatur yang 3,5 juta itu akan kami kembalikan. Itu masih lahan berupa rumah. Singkat ceritanya, kami berantisipasi untuk melanjutkan pengembangan masjid yang ada ini menjadi seperti yang sekarang ini. Alhamdulillah dana itu dapat dari masyarakat lingkungan sini, dari luar dan dari Pemko, dari mana-mana kami himpun. Itulah skenario-nya dari langgar musola ke masjid. Bicara Islam berarti bicara masjid.
bicara ajaran Islam berarti selalu diawali di masjid. Jadi pendidikan pun dimulai dari masjid. Majelis-majelis taklim, perkumpulan-perkumpulan. Karena apa? Masjid itulah tempat aktivitas umat Islam menyatukan visi dan misi ke depan umat Islam. Bagaimana agama Islam dan masjid jadi bagian sejarah ya, terjadinya penyebaran umat Islam membentuk komunitas-komunitas dan aktivitas-aktivitas sehingga meninggalkan peninggalan umat Islam di suatu tempat. Karena proses pembelajaran itu terjadi di masjid. Hidup kita ini tak berakhir dengan kematian, setelah mati selesai urusan. Kalau hidup kita ini Bapak dan Ibu berakhir dengan kematian, enak kali lah hidup nih. Komunitaslah yang menciptakan peradaban. Tidak mungkin peradaban itu datang sendiri di bawah kepala makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan. Karena yang punya peradaban itu pasti manusia. Karena manusia punya akal. Makanya peradaban itu beda dengan kebudayaan. Peradaban itu adalah tolak ukurnya kemajuan. Sedangkan kebudayaan itu tolak ukurnya adalah tradisi kebiasaan di masyarakat. عشان شايفينه مش موجود. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, tapi di sini suasana Islami itu sangat merekat dengan baik. Kegiatan masjid ini alhamdulillah cukup padat, cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk syiar Islam, untuk kegiatan ibadah-ibadah. Seperti halnya setiap minggu pagi diadakan tausiah, setelah sholat subuh ada tausiah setiap minggunya. Selama bulan Ramadan ini diadakan tausiah Sabtu dan Minggu pagi setelah sholat subuh. Kemudian setiap malam tarawih, sebelum tarawih diadakan tausiah sekitar 15 menit. Kemudian sholat tarawihnya diimami oleh qori-qori. Dan harapan kami saat ini sedang berusaha untuk membebaskan tanah yang ada di sebelah barat masjid ini yang cukup luas, dan alhamdulillah sudah ada perkembangan. Tidak berapa lama lagi kami dapat membebaskannya dengan nilai yang cukup lumayan harganya. Alhamdulillah dengan dukungan seluruh masyarakat. Rencana kedepannya memang kita akan bangun kembali di masjid ini disesuaikan dengan ukuran tanah yang ada, karena memang tanahnya sudah lebih luas. Tentunya kami bangun masjid nantinya, masjid yang lebih besar dan rencananya akan bertingkat. Langgar itu seperti ini, cuma di poles konkret aja gak ada, masih bisa di dalam masih lama. Masih lama, cuma di poles keramik aja, gak ada berubah dari musola dulu. Tepas itu dinding kayu, pintunya masih goplek-goplek. Karena saya jiwa muda, umur anak baru mulai 1, saya siap gimana? Saya bikinlah menara pertama kali ini. Menara itu saya bikin cuma 3 bulan setengah, biayanya sampai 125 juta. Masjid itu punya arti penting dalam sejarah Islam. Ya, arti penting itu bukan hanya sekedar peribadatan, tetapi memang punya arti penting melahirkan peradaban. Karena
Dari peradaban, diskusi peradaban, dari aktivitas itu lahirlah orang-orang besar yang memikirkan tentang Islam ini sendiri. Harus disadarkan minat dan motivasi penting dan fungsi masjid.